Pak Ustadz, saya mohon Pak, gimana caranya supaya ibu saya segera meninggal Pak? Ucap Ratna pada seorang pemuka agama yang datang menengok ibunya. Bukan tanpa alasan ia meminta Ustadz Zainal menuntun sang ibu agar segera menemui kematian. Ratna dan kakak-kakaknya pun mereka semua berpikir itulah jalan yang terbaik dibandingkan keadaan sang ibu harus merasakan seperti mayat hidup. Ratna duduk di hadapan Ustadz Zainal di ruang tengah ditemani bayi mungil yang tengah terlelap di kursi panjang. Rumah semi permanen itu memiliki hawa yang begitu dingin, apalagi bercak hijau di langit-langit rumah begitu menyiratkan kelembapan bangunan berisi 3 kamar itu. Sementara di sebuah kamar yang berhadapan dengan ruang tengah tersebut, Rohimah, wanita berumur 85 tahun itu tampak tertidur dengan posisi badan tersangga tumpukan 2 bantal. Bila sedang terjaga, ia kerap marah-marah, apalagi jika anak-anaknya tidak mau menyiapkan sesajen di sudut kamar saat waktu maghrib tiba. Ia selalu berkata, sesajen itu bisa menangkal setan jahat yang selalu datang dan seperti ingin menariknya pergi. Namun di suatu waktu, Rohimah juga selalu menangis. Ia meracau bahwa ia sudah lelah sakit-sakitan dan ingin segera mati. Katanya ia sudah merasa tersiksa sekali. Namun rasa sakit di detik-detik sekarat lebih tidak bisa ia tahan. Akhirnya wanita tua itu melakukan apapun agar rasa sakitnya hilang dari sekujur badan. Sebenarnya dulu Rohimah pernah divonis meninggal saat dirawat di rumah sakit. Namun ketika dibawa pulang, wanita itu bangun kembali. Kejadiannya selalu seperti itu, sakit parah, lalu sekarat dan kemudian hidup lagi. Ratna tidak mengerti siklus parah dan sembuh yang dialami ibunya itu terbilang cukup aneh. Ratna beserta 2 kakaknya, Fauziah dan Isti, sudah sangat capek menghadapi situasi demikian. Belum lagi keanehan lain bermunculan dan kerap kali mengganggu mereka saat sedang menjaga sang ibu. Ustadz Zainal menoleh ke arah kamar Rohimah yang pintunya dibiarkan terbuka. Di atas ranjang sana, Rohimah tampak begitu tenang dalam tidurnya, berbeda dengan yang diceritakan oleh Ratna. Ya, Ratna mengatakan kepada Ustadz Zainal akhir-akhir ini kalau saat tidur ibunya sering berteriak-teriak. Dan di saat itu Ustadz Zainal pun berkata kepada Ratna, "Mbak, namanya juga hidup dan mati itu adalah rahasia dan ketentuan dari Allah. Dari kacamata batin saya, ada benda yang ada di dalam tubuh beliau belum mau pergi. Sepertinya itulah yang menjadi penyebab keadaan Bu Rohimah seperti sekarang." Jelas Ustadz Zainal. Terdengar helaan napas berat dari Ratna. Ia memandang raga ibunya yang sudah renta. Jadi apa yang harus kami perbuat, Pak?" tanya Ratna. "Coba dulu ngajikan tiap hari oleh anak-anaknya. Insya Allah jika kalian ikhlas maka Allah akan mempermudah segalanya." Timpal kembali Ustadz Zainal. Wanita yang memiliki 2 anak itu hanya mengangguk pasrah. Sebenarnya ia dan kakak-kakaknya pun sudah pernah melaksanakan pengajian di rumah, tetapi Rohimah mengamuk dan berteriak agar pengajian dihentikan. Malah barang-barang di kamar dilempar sampai kaca lemari pecah berhamburan. Untuk menghindari hal yang tidak-tidak, Ratna meminta agar Fauziah dan Isti mengaji di rumah masing-masing dengan menyebut nama ibunya. Permintaan mereka tak muluk-muluk. Jika memang ibunya panjang umur, maka sehatkanlah. Jika harus meninggal, mereka sudah sangat ikhlas. Apapun itu, asal terbaik untuk semua orang. Banyak gunjingan dari tetangga yang menyebutkan mereka anak durhaka karena mendoakan ibunya segera pergi. Namun Ratna tidak memperdulikan karena mereka tidak tahu bagaimana keseharian yang dialami Ratna saat mengurus ibunya.
Terkadang Ratna merasa frustasi akibat menahan ketakutan yang sulit dijelaskan. Ada pula tetangga yang merasa kasihan sebab mengurus orang tua sakit membuat dosa anak semakin menumpuk. Sebab disitulah kesabaran diuji, apalagi ketika sifat si orang tua berubah ke kanak-kanakan. Lalu Ustadz Zainal pun berpamitan untuk pulang. Ia menghimbau kepada Ratna agar tidak meninggalkan sang ibu seorang diri dan menasehatinya jangan melepaskan berzikir dan jangan tinggalkan sholat. Menurutnya doa anak soleh bisa menjadi tabungan paling berharga untuk orang tua. Kepergian Ustadz Zainal membuat rumah itu kembali sangat hening. Ratna yang merasa tubuhnya lelah akibat pekerjaan rumah yang menumpuk akhirnya memilih istirahat di sofa. Ia duduk santai dengan menyandarkan punggung ke kursi. Baru beberapa menit saja matanya tertutup, membuat wanita berjilbab coklat itu terkesiap. Bayi mungilnya tiba-tiba menangis keras seolah ada yang mencubitnya hingga terbangun. Gegas, Ratna beralih dan menimang-nimang anak keduanya itu dengan senandung pengantar tidur, berharap putri kecilnya dapat terlelap kembali. Namun tangis bayi berumur 10 bulan itu tak juga mau berhenti. Ratna terus membujuk Aisyah agar berhenti menangis dengan terus menimang-nimang sambil berjalan-jalan mengelilingi ruang tengah. Saat tangis bayinya memelan dan langkah Ratna terhenti, derap langkah yang mirip dengan larian tiba-tiba terdengar dari arah dapur. Sontak saja Ratna berbalik untuk mengetahui siapa yang ada di dalam rumah selain dirinya dan sang ibu. Akan tetapi Ratna tak menemukan siapapun. Bahkan suara larian tadi lenyap begitu saja meninggalkan tanya di benak perempuan itu. Saat Ratna terbengong, tiba-tiba saja dering ponsel seketika mengagetkannya. Ia menoleh ke meja sejenak lalu menaruh Aisyah yang sudah lelap kembali ke tempat tidurnya di kamar. Perempuan itu mengambil ponsel dari meja lalu melihat siapa yang menelponnya. Ternyata kakaknya yang bernama Fauziah. Kala itu mereka berdua saling mengobrol lewat telepon dan kemudian kakaknya itu pun bertanya kepada Ratna. Ratna yang duduk bersandar langsung mengubah posisi duduknya setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh kakak pertamanya itu. Sebenarnya ia kesal kepada Fauziah kakak pertamanya karena selalu datang ke orang pintar tanpa berunding terlebih dahulu. Ya, Ratna mengetahui pasti Fauziah takut kalau Ratna dan Isti akan melarang hal itu. Menurutnya itu malah akan mendatangkan masalah baru. Maksudnya Mbak itu barusan ke rumah seorang dukun gitu? Tanya Ratna sinis. Iya, tapi dengerin Mbak dulu. Katanya di badan ibu itu ada susuk dan cuma bisa dikeluarkan sama dukun yang dulu masang susuk ke badan ibu loh. Jawab dari Fauziah. Kepala Ratna terasa berat. Pasti setelah ini kakaknya meminta mencari siapa dukun yang membuat ibu mereka seperti ini. Ratna tahu arah pembicaraannya kemana. Kayaknya ibu akan terlepas dari penderitaannya kalau kita berani bertindak lebih dari ini, nah. Isti juga harus setuju sama saran Mbak. Toh ini kan demi kebaikan ibu dan kita juga. Bagaimana nah menurutmu? Timpal kembali Fauziah masih mengoceh. Sedangkan Ratna langsung menurunkan ponselnya karena mendengar suara pintu yang ditutup sangat keras dari kamar Rohimah. Wanita itu sampai beristighfar beberapa kali saking kagetnya. Kemudian ia memilih bangkit dari tempat duduknya lantas berjalan perlahan menuju kamar ibunya. Sebenarnya Ratna sangat ragu untuk membuka pintu sebab ia mulai merasa ada hawa yang aneh yang meniup tengkuk. Namun ia takut terjadi sesuatu kepada ibunya. Dengan tangan bergetar, ia meraih knop lalu membukanya dengan sangat pelan-pelan hingga terdengar suara decitan yang membuat bulu kuduk meremang. Saat pintu terbuka lebar, seketika Ratna menutup mata karena sesuatu mirip benda cair berbau terciprat ke wajahnya.
ia bisa merasakan bau itu adalah bau anyir darah. Kemudian ia pun terkejut kala menatap ibunya yang bergerak-gerak mirip ikan yang kekurangan air. Seperti biasa, ibunya seperti orang yang mengalami mimpi buruk atau tindihan. Meski jantung Ratna masih berdetak begitu cepat, buru-buru ia menghampiri sang ibu untuk membangunkannya. Jika tidak, wajah Rohimah akan pucat seperti orang yang sesak napas dan kehilangan banyak darah. Belum sempat hilang rasa takut dan paniknya, tiba-tiba saja ia kembali dikejutkan mendengar tangisan anaknya. Lalu Ratna pun kembali untuk melihat keadaan sang anak di dalam kamar. Tiba-tiba saja ketika Ratna melihat ke arah dalam, ia pun dibungkam saat melihat putri kecilnya tengah digendong oleh sosok wanita tua persis menyerupai Rohimah. Sosok tua tersebut berambut putih terurai dengan sedikit mengembang. Ia memakai kebaya coklat tua dan kain batik yang melilit dari pinggang sampai atas mata kaki. Sosok yang mirip Rohimah itu pun menunduk, mengayun-ngayunkan tubuh Aisyah sembari bersenandung. Tenggorokan Ratna mendadak kering, napasnya terasa berhenti. Ratna pun berdesis di dalam hati karena pada kenyataannya sang ibu saat ini sedang berada di dalam kamarnya. Ia ingin memundurkan langkah dan mengintip Rohimah di kamar, akan tetapi bagaimana dengan keselamatan anaknya yang bernama Aisyah? Ibu, panggil dari Ratna dijawab oleh hembusan angin yang entah berasal dari mana. Bulu-bulu halus di sekitar tangan dan tengkuk Ratna pun mendadak berdiri, seolah menandakan ada energi lain yang menguasai tempat peristirahatannya. Bau kamar menjadi lebih aneh, seperti wangi bunga melati, tetapi jauh lebih menyengat. Aisyah yang semula anteng dalam dekap sang nenek kini sedikit merengek karena rambut putih yang menjuntai tak rapi itu mengenai wajahnya, membuat kepalanya menggeleng tak nyaman. Bu, Aisyah nangis bu, kembalikan bu. Suara Ratna terdengar bergetar, nada bicaranya terbata-bata. Sosok Rohimah yang tadi menunduk dengan wajah yang nyaris tak terlihat. Perlahan demi perlahan, sosok itu pun memutar kepalanya hingga memperlihatkan sebelah wajah pucat pasinya. Ia menyunggingkan senyum mengerikan lalu menatap si kecil kembali. Tubuh Ratna semakin bergetar kala ibunya berdiri lalu memutar tubuh membelakangi Ratna. Tangan mengangkat Aisyah tinggi-tinggi sembari tertawa dengan suara terkikik-kikik dan terkekeh-kekeh. Bu, jangan bu. Ibu mau ngapain Aisyah bu? Teriak Ratna. Ia hendak berlari, tetapi langkahnya tertahan seperti ada cengkraman yang hendak menarik kakinya ke belakang. Sosok itu semakin mengerikan, seperti tak ada pengampunan. Bayi tak berdosa itu pun dilepaskan dari ketinggian. Ratna menutup mata seraya menjerit pilu. Namun sebuah tepukan dari arah belakang seketika membuat Ratna terkejut. Seketika Ratna pun membuka mata melihat lantai yang tadi terdengar berdebam karena ditimpa tubuh bayinya. Namun pijakan dekat ranjang itu kosong. Bahkan terdengar suara Aisyah berceloteh di atas kasur. Bagai orang linglung, Ratna bangkit kesusahan dan dibantu Herman untuk berdiri. Dan untungnya semua itu yang baru saja dilihatnya hanya berupa tipuan yang menakutkan. Ratna sangat mengkhawatirkan jika tipuan tersebut suatu saat nanti akan menjadi kenyataan. Kejadian demi kejadian sering dialami oleh keluarga Ratna. Namun yang lebih sering mengalami kejadian aneh dan mengerikan hanyalah Ratna. Tentu karena Ratna yang tinggal bersama sang ibu seorang diri, sedangkan kakak dan adiknya tinggal di desa sebelah. Waktu demi waktu terus berlalu. Ratna yang merasa masih khawatir dengan keadaan sang ibu dan anaknya yang setiap saat selalu diteror oleh sosok yang menyerupai ibunya, yang membuatnya benar-benar mengkhawatirkan keadaan anak dan keluarga. Berbagai macam cara sudah mereka lakukan, mendatangi seorang dukun,
Bahkan belum lama ini ia sudah meminta bantuan kepada Ustadz Zainal, namun kenyataannya masih saja nihil. Dan di saat itu Fauziah, kakak pertamanya, pun menyarankan untuk membawa ibunya ke seorang dukun yang tinggal di kampung sebelah. Ya, Fauziah memang masih sangat mempercayai hal semacam itu. Bahkan bisa dikatakan Fauziah termasuk orang yang ketergantungan dengan dukun. Apapun masalahnya, ia selalu berkonsultasi dengan seorang dukun. Sedangkan Ratna sebenarnya tidak begitu percaya dengan hal-hal semacam itu. Toh kenyataannya pertama kali ibunya diobatkan ke seorang dukun, tak sedikit pun ada perubahan. Namun apalah daya, siapa tahu setelah meminta pertolongan kepada Mbah Slamet, keadaan ibu akan membaik dan intinya mendapatkan kebaikan untuk semua orang termasuk keluarganya. Ya, Mbah Slamet nama dukunnya. Ia terkenal sebagai seorang dukun yang sangat sakti mandraguna. Tanpa basa-basi, hari esok pun sang ibu langsung dibawa oleh mereka ke kediaman Mbah Slamet. Dan di saat itu, Mbah Slamet terlihat menatap tajam ke arah ibunya. "Ada apa, Nduk?" ucap Mbah Slamet sembari menatap ke arah ibu. Maaf, Mbah. Kami mau minta tolong sama Mbah. Ibu saya sudah tua, sudah sakit-sakitan, dan kami ini sudah bingung, Mbah, harus mengobatkan ibu kemana lagi. Tolong, Mbah, ucap Fauziah sembari meletakkan satu bungkus rokok di atas meja. Sedangkan Ratna dan adiknya pun hanya terdiam menundukkan kepala. Ibumu ini memakai susuk, Nduk. Makanya sakit-sakitan, susah matinya. Kalau orang memakai susuk itu susah matinya, Nduk. Ibumu bisa sembuh dan susuk yang ada di dalam tubuh ibumu pun bisa dibuang dengan syarat ibumu harus dimandikan dengan air kembang, Nduk, jawab Mbah Slamet. Ratna bersama adik dan kakaknya pun setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbah Slamet, mereka semua menyetujui apapun syarat dan apapun yang harus mereka lakukan. Mereka sanggup asal ibunya bisa sembuh jika masih diberi umur panjang. Jika tidak, mereka berharap ambillah ibunya dengan keadaan baik. Dan singkat cerita, ritual pun akan dilakukan tepat selepas waktu maghrib. Rohimah mulai diganti pakaiannya oleh anak-anaknya. Namun anehnya, sang ibu tak memberontak sama sekali. Padahal biasanya jika ibunya dirawat oleh anak-anaknya, pasti ia akan memaki-maki anaknya. Setelah sang ibu dipakaikan jarit yang menutupi payudara ke arah bawah, Rohimah pun dibawa ke kamar mandi. Sedangkan Mbah Slamet mulai membacakan mantra dan tangannya sembari mencampurkan sebuah minyak ke dalam air bunga 7 rupa. "Duk, nanti badan ibumu digosok-gosok seperti kamu memandikannya ya. Mbah cuma menuangkan airnya saja. Dan jangan lupa berdoa supaya ibumu bisa terlepas dari susuknya," ucap Mbah Slamet. Lalu Mbah Slamet pun mulai mengangkat gayung berisikan air bunga 7 rupa. Di saat air mulai membasahi kepala sang ibu, tiba-tiba saja sang ibu meronta-ronta bagaikan kerasukan setan. Ratna bersama kedua saudaranya pun memegangi erat tubuh sang ibu. Mbah Slamet masih terlihat berkomat kamit membaca mantra, dan setelah tuangan air yang kedua, tiba-tiba saja terlihat cahaya bagaikan sambaran petir yang sangat jelas di hadapan mereka semua. Dan di saat itu, mereka semua sangat kaget. Tidak lama kemudian, sang ibu ngomel-ngomel dan bergumam namun sedikit terdengar oleh mereka. "Jangan ganggu aku tidak mau keluar dari sini," ucap sang ibu sambil tersenyum sinis dan meronta-ronta. Mbah Slamet tak menghiraukan dan mereka tetap saja fokus memandikan sang ibu. Setelah usai, Mbah Slamet berkata, "Duk, ibumu ini dulu pernah memakai susuk kuntilanak, makanya susah dikeluarkan. Susuk ini termasuk susuk yang membahayakan, berbeda dengan susuk-susuk yang lain, Duk. Karena penunggu susuk ini akan selalu menguasai seluruh raga ibumu selama susuk ini masih ada dan belum bisa dikeluarkan.
Dan sehabis ini ibumu dirawat dan insya Allah ibumu tidak akan merasakan sakit lagi, ucap Mbah Slamet. Dan singkat cerita, setelah usai diobatkan oleh Mbah Slamet, keadaan sang ibu benar-benar mulai membaik. Kini ibu tak pernah mengamuk, bahkan sang ibu terlihat selalu tersenyum walaupun keadaannya sudah tua renta yang hanya bisa berbaring di atas ranjang. Namun mereka semua sebagai anak merasa sangat bersyukur atas lepasnya susuk yang ada di dalam diri sang ibu. Dan benar saja, setelah 7 hari pelepasan susuk sang ibu, tiba-tiba saja Rohimah menghembuskan nafas yang terakhir tepat di hari Jumat jam 10 pagi. Di saat itu, Rohimah mengatakan kepada anak-anaknya yang sedang berkumpul dan duduk di samping sang ibu, lalu berkata, "Ibu minta maaf ya, sudah ngerepotin kalian. Ibu ngantuk, ibu mau tidur dulu," ucap Rohimah. Ratna bersama kakak dan adiknya pun tak menyangka jika ucapan ibunya itu adalah ucapan yang terakhir untuk mereka. 1 jam setelah berkata, tepat di jam 10 pagi, tiba-tiba saja kepala ibunya mendongak seperti orang tersedak, lalu sang ibu pun tak bergerak lagi. Dan di saat itu, ibu Rohimah pun dinyatakan meninggal dunia. Anak-anak Rohimah kala itu sudah sangat ikhlas jika ibunya meninggal, karena sudah 8 tahun lamanya sang ibu selalu tersiksa dengan sakit yang ia derita. Kini sang ibu telah terbebas dari rasa sakit yang bertahun-tahun menyiksanya. Dan mereka sangat berterima kasih kepada Mbah Slamet yang telah membantu mengeluarkan susuk yang dipakai oleh sang ibu. Mereka tak memandang walaupun Mbah Slamet terkenal sebagai seorang dukun, nyatanya yang bisa membantu ibunya adalah beliau. Kini sang ibu telah hidup tenang di alamnya setelah sekian lama tersiksa akibat susuknya. Selesai ya, sekian cerita dari salah satu sahabat kita ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Baik, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.